Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Kembali lagi di Story Podcast. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk. Nama aku Sylvia dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, aku salah satu mahasiswa IAIN Langsa yang sedang menjalani KPM Daring Media Sosial 2021. Nah, kali ini aku akan membahas tentang body shaming. Kalian pada tahu kan body shaming itu apa? Yup, body shaming itu adalah orang yang suka menjelek-jelekan fisik orang lain, suka menjatuhkan mental, dan juga suka mengejek warna kulit dan sebagainya. Nah, pasti kita semua pernah ngalamin yang namanya body shaming. Di sini aku ingin menceritakan pengalaman pribadi aku, di mana aku dulu sangat sering di body shaming. Pasti kalian tahu kan rasanya di body shaming itu seperti apa? Yup, sakit banget rasanya. Nah, aku pengen cerita nih sama kalian, gimana aku dulu itu sering juga di body shaming. Nah, jadi pada masanya aku SMP dulu, aku itu di body shamingin di warna kulit dan juga postur tubuh aku yang sangat kecil dan kurus. Belum lagi dimana pada saat itu emang aku itu polos banget gitu, sangat-sangat polos. Jadi lebih jatuhnya tuh masih seperti anak-anak, dimana pada waktu itu teman-temannya aku, mereka itu udah ada yang namanya pacar, ya pacar-pacaran seperti itulah, cinta-cinta monyet. Nah, mereka cerita-cerita tentang yang namanya pacarannya. Nah, sedangkan aku tuh emang sama sekali nggak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Dan dimana pada saat aku SMA, aku udah mulai ngerasain yang namanya suka sama lawan jenis. Nah, pada saat aku suka sama lawan jenis, di situ tanpa disadari sebenarnya banyak yang berkata kalau aku tuh nggak cocok dengan si cowok, nggak cocok lah sama si cowok. Karena apa? Karena emang aku nggak secantik mungkin para mantannya dan para gebetan-gebetannya. Nah, menurut aku salah satu body shaming yang mereka lakuin itu adalah ke bentuk wajah dan juga warna kulit. Karena emang pada saat itu warna kulit aku itu memang sangat gelap, karena memang sama sekali nggak ngerti yang namanya skincare, belum tahu yang namanya tuh makeup pakai ini tuh emang sama sekali belum tahu. Ditambah lagi dengan postur badan aku yang ya bisa dibilang itu seperti triplek, saking kurusnya, kecilnya, nggak seperti para wanita-wanita pada umumnya seperti itu. Nah, yang perlu kalian tahu lagi, mental aku pada saat itu bener-bener jatuh banget guys. Itu bener-bener kayak ngerasa apa aku seburuk itu, atau aku kayak nggak pantas aja gitu. Jadi aku merasa sangat down, jatuh. Dan cara aku ngembaliin semangat aku itu biasanya aku main sama teman-teman dekat. Ya emang aku nggak terlalu banyak punya teman, tapi aku punya teman yang dekat, bisa dibilang itu sahabat. Nah, dialah salah satu orang yang bisa ngebangkitin mentalnya aku pada saat aku tuh lagi down. Dan gak sampai di situ aja gitu. Emang gak semua orang bilang aku itu jelek gitu. Sebagian juga ada yang bilang aku cantik, bilang aku itu manis gitu. Tapi gimana ya, nalurinya wanita itu pasti ada gitu. Apalagi saat kita didekati oleh yang beda berlawanan jenis dengan kita, dengan cowok gitu, dengan cowok pas deketin kita
kita udah mulai suka sama dia, tapi tiba-tiba dia ngilang, terus kita kan akan berpikir seperti kayak, apa aku segitu jeleknya hingga aku ditinggal gitu, apa aku sebegitunya lah sampai nggak bisa diterima sama dia gitu, atau dia hanya emang penasaran aja dengan aku. Nah itu sering banget aku alami pas waktu SMA, dan itu nggak sampai di situ aja gitu, masih berlanjut hingga aku kuliah. Tapi di kuliah udah nggak terlalu yang namanya banyak terlalu body shaming sih, tapi tetap ada dan masih ada yang namanya itu body shaming, karena emang sebenarnya nggak ada manusia yang sempurna di depan bumi ini gitu. Tapi dengan perkataan, kok kurus sekali sih, kurus banget sih, terus dengan kata lagi, pakailah skincare, pakai bedak biar putih, itu salah satu yang membuat mental orang itu jatuh, karena nggak semua orang itu mempunyai mental yang kuat. Salah satunya yang pernah aku alamin. Jadi aku pernah dikatain sama cowok. Emang pada saat itu aku emang lagi hitam-hitamnya, maksudnya lagi karena sering kena panas matahari, ya tau lah namanya anak kuliahan ya kan. Jadi aku namanya sering kena matahari, terus juga belum kena yang namanya sunscreen lah, macem lah, cuma taunya tuh salah satu produk, dan kok bisa aku sebutin produknya, itu produk Fair and Lovely. Aku cuma pakai itu dulu sampai semester 3 aku pakai itu. Nah, aku cuma pakai itu, jadi tetap nggak ada perubahannya di muka, dan aku pernah dibilang kayak, kok hitam kali kok dek. Itu masih terngiang-ngiang di kepala, sampai ngerasa, ya walaupun sebenarnya yang ngejelekin kita itu juga nggak ganteng, tapi tetap aja itu ngejatuhin mental gitu, ngejatuhin kayak, ya ampun kok kurang ajar gitu ya yang ngomong seperti itu. Dan itu masih tetap teringat sampai sekarang, walaupun sebenarnya aku udah kayak menguatkan diri, kayak nggak mau terlalu peduli dengan kata orang gitu. Tapi nggak bisa, ternyata teman-teman, itu ternyata masih sangat-sangat terngiang di kepala. Tapi aku nggak sejatuh yang kayak orang pada kebanyakan, mungkin kayak langsung jatuh kayak gitu. Tapi aku tetap bersemangat dan bertekad untuk glow up. Dan alhamdulillah aku sangat bersyukur sekarang semua itu berbalik gitu. Semuanya itu alhamdulillah aku menjadi seperti sekarang, dan mungkin sangat minim untuk aku dengar kalau aku itu dibilang kok hitam gitu. Walaupun warna kulit kita juga nggak seputihnya orang bule gitu ya kan, tapi apalagi zaman sekarang banyak banget kita lihat kan, kayak di aplikasi TikTok, kayak banyak yang nyemangatin secara virtual gitu. Jadi membuat kita semakin kayak, oh iya, semua itu tuh dinikmatin gitu. Semua itu tuh adalah proses dimana kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Karena memang benar, cantik itu bukan hanya dipandang dari muka, dari wajah, dari bentuk badan, dari fisik. Tapi emang cantik itu dipandang daripada perilaku kita kepada orang lain, baik enggaknya kita terhadap tutur kata, sopan tidaknya kita. Menurutku itu salah satu kecantikan yang sangat langka. Karena orang dimana banyak hanya memperdulikan wajah tanpa memperdulikan sikap dan perilakunya terhadap orang lain. Dan aku pengen sedikit mungkin memberikan kata-kata semangat buat pada yang belum glow up nih ya kan, masih sering insecure, masih sering kayak
ih kok aku nggak secantik dia sih, iya kok aku kayak gini, kok aku kayak gitu. Stop, berhenti. Kenapa? Karena itu adalah proses. Proses di mana kamu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Proses di mana kamu akan mendapatkan buahnya dan kamu akan ngerasain buah yang udah kamu tanam selama ini. Dan menurutku itu memang sangat-sangat membanggakan bagi diri sendiri. Dari mana kita pernah ngerasain kita diejek, kita merasa kita kayak minder sama dia, terus tiba-tiba Tuhan itu baik banget, terus dia ngerubah semuanya dan kita menjadi lebih baik. Kita jadinya kayak wah aku bersyukur banget, aku nggak kayak dulu lagi, dan itu benar-benar nikmat yang harus disyukuri lagi. Dari cerita aku tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat untuk menjadi yang lebih baik lagi, dan terus nikmati prosesnya karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.